Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan Go Big or Go Home, keputusan ekspansi Kopi Senja dari studi kasus dilema ekspansi kedai Kopi Senja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aida Fitria dengan PM07. Saya Diva Cahayakim dengan NPM 37. Saya Givar Januar Abdillah dengan NPM 51. Saya Muhammad Fadila Putra dengan NPM 63. Ringkasan utama yaitu setelah menjadi terkenal, Kopi Senja dapat menjual 80 hingga 100 gelas setiap harinya. Banyak pelanggan datang dari luar kota dan meminta cabang Kopi Senja di daerah mereka. Pinjaman modal untuk ekspansi ditawarkan oleh account officer bank pemerintah. Lalu ada dilema utama, apakah pemilik Kopi Senja sebaiknya mengambil pinjaman tersebut untuk ekspansi atau menolaknya karena risiko utang dan ketidakpastian pasar di lokasi baru? Lalu di sini ada rekomendasi utama dari kelompok kami. Jadi rekomendasinya itu ambil pinjaman dengan syarat-syarat tertentu. Jadi syaratnya di sini yang pertama ada lakukan riset pasar dulu untuk mendalam terhadap lokasi baru sebelum ekspansi. Lalu yang kedua, gunakan pinjam hanya untuk modal produktif seperti untuk renovasi, peralatan, bahan baku, dan promosi. Lalu yang ketiga, jangan langsung buka banyak cabang, mulai dengan satu cabang pilot project untuk uji pasarnya. Lalu di sini ada analisis jenis utangnya. Jadi jenis utang ini utang produktif karena dana yang digunakan untuk menambahkan kapasitas bisnis dan pendapatan, bukan untuk konsumsi konsumsi pribadi. Lalu utang produktif ini utang yang menghasilkan pendapatan di masa depan. Dalam kasus ini pinjaman digunakan untuk ekspansi usaha kopi yang sudah memiliki pasar dan permintaan tinggi. Jika dikelola dengan baik, utang ini akan mempercepat pertumbuhan bisnis. Lalu di sini ada analisis kelayakan. Di sini ada syarat aman berutang, kondisi kopi senja, lalu ada memenuhi atau tidak. Yang pertama di sini ada arus kas sudah positif, penjualan stabil 80 sampai 100 gelas per harinya, menandakan arus kas harian lancar dan bisnis menghasilkan keuntungan. Sangat memenuhi. Yang kedua, di sini ada model bisnis sudah terbukti, Kopi Senja sudah dikenal dan memiliki pelanggan loyal bahkan dari luar kota, artinya konsep usahanya sudah terbukti berhasil memenuhi. Yang ketiga, di sini ada perhitungan jelas dan mengutamakan perlu analisis lebih detail soal biaya cabang baru, proyeksi penjualan, dan estimasi titik impas agar tidak overtime. Belum sepenuhnya. Yang keempat, di sini ada mampu pembayaran cicilan, harus dihutang apakah laba bersih dari dua cabang cukup memenuhi cicilan tanpa mengganggu operasional hariannya. Next. Lalu di sini ada identifikasi resiko utama. Di sini ada empat resikonya. Yang pertama di sini ada resiko lokasi dan penjualan. Lokasi baru ternyata sepi, tidak seramai yang dibayangkan. Perkiraan penjualan dari pelanggan jauh meleset, BAP-nya sulit dicapai. Lalu yang kedua ada resiko operasional dan pengawasan. Sangat sulit untuk mengelola kualitas manajemen tenaga kerja dan rantai pasokan di dua tempat sekaligus. Cabang utama mengalami penurunan kualitas. Ketiga, ada resiko keuangan, biaya perbaikan meningkat, model kerja habis, dan mendapatkan cabang baru tidak cukup untuk menutup utang, menghasilkan kegagalan pembayaran. Dan yang keempat, ada resiko persaingan. Ekspansi ini memberitahukan pasar bahwa kopi senja sukses memicu kompetitor lokal baru untuk meniru konsep di lokasi target. Oke, selanjutnya masuk ke bagian rencana mitigasi risiko. Nah, yang pertama ini seperti yang sebelumnya dijelaskan, risikonya yang pertama ada risiko lokasi dan penjualan.
atau the no customer risk. Yang mana riset pasar mendalam. Sebelum tanda tangan pinjaman, lakukan riset lokasi spesifik atau survei trafik, kuesioner calon pelanggan di lokasi tersebut, dan analisa kompetitor 500 meter terdekat. Nah, kemudian pilih lokasi low rent dan high traffic. Nah, yang kedua yaitu risiko operasional dan pengawasan atau loss of control. Eh, yang mana standarisasi dan pendelegasian, buat SOP tertulis, kemudian latih satu orang manajer cabang yang terpercaya, kemudian diimplementasikan sistem kasir dan inventaris berbasis digital atau POS sistem untuk monitoring jarak jauh. Kemudian yang ketiga risiko keuangan atau over leverage, yang mana proyeksi keuangan ketat, dan hitung break even point atau BEP harian atau bulanan di lokasi baru. Ambil pinjaman hanya 60-70% saja dari kebutuhan total. Sisanya dari modal sendiri atau profit ditahan. Nah, kemudian minta grace periode 3-6 bulan dari bank. Dan yang terakhir risiko persaingan atau copycat. Yang mana inovasi produk dan branding. Tingkatkan keunikan produk atau signature menu agar perkuat branding, tidak mudah ditiru oleh orang lain. Kemudian fokus on the experience, not just the coffee. Jadi nggak hanya fokus di kopi, jadi mengeksplor lebih jauh. Next. Nah, kesimpulannya, karena permintaan pasar yang kuat dan potensi pertumbuhan yang besar, Kopi Senja layak mengambil pinjaman ekspansi. Namun, keputusan ini harus dibuat secara terukur dan bertahap dengan mempertimbangkan risiko keuangan dan operasional. Jadi, ketika ingin mengambil pinjaman harus diukur terlebih dahulu agar eh, tidak rugi di kedepannya. Kemudian untuk kata-kata penutup, utang bisa menjadi sayap pertumbuhan asalkan dikendalikan dengan strategi, bukan dengan emosi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.